ibu kota tanpa Jakarta nih. Iya. Kan Gimana? selama ini kan ibu kota identik sama Jakarta. Iya. Sekarang ibu kota tanpa Jakarta. Iya. IKN nih. Iya. Gimana menurut Abang ke depannya Jakartanya ya setelah tidak menyandang itu lagi? Ya kalau tanpa ibu kota tanpa Jakarta sih ya nggak masalah sih. Ini Anies gimana nih? Udah bagus belum mimpin Wah. Jakarta nih? Nah dulu tuh saya SMA tuh ya dari Republika sampai Mampang depan tuh hijau semua ya. Iya. Terus kalau misalnya saatnya kampanye tuh wah udah nggak bisa lewat deh. Jadi mau nggak mau kita SMA juga beli atribut tuh biar bisa lewat gitu. Tapi giroh itu kayaknya udah nggak ada lagi ya. Apa namanya? Semangat itu kayaknya udah berkurang ya di P3 ya. Iya, betul. Tapi saya yakin dan optimis bahwa P3 yang sekarang ini memang punya pandangan atau punya jalan untuk bangkit lagi di 2024. Gimana caranya mengembalikan kejayaannya zaman dulu? Itu jaya banget zaman Iya. dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Bang Tirta. Ya. Guru Tirta Lunggana. Iya. Wakil Ketua DPW DKI P3. Iya. Partai Persatuan Pembangunan. Betul. Dari nama belakangnya aja tuh orang kayaknya tahu ya kalau anaknya Pak Haji Lulung ya. Iya, almarhum. Ya, the legendary Pak Haji Lulung ya. Iya, siap. Rahimahullah ya. Sosok beliau di mata Abang tuh gimana? Ya. Kalau sosok yang jelas menurut saya itu pertama dia pahlawan. Pahlawan buat saya. Yang kedua itu pastinya orang tua yang membuat saya itu menjadi inspirasi. Yang ketiga panutan buat anak-anak muda, khususnya anak-anaknya ya, saudaranya dan kawan-kawannya, seperti itu. Beliau besar di P3 ya Bang ya? Beliau itu memang tumbuh besar di P3, walaupun sebelumnya itu dia di PBR ya, Partai Bintang Reformasi bersama dengan almarhum Zainuddin MZ. Zainuddin MZ. Oh. Apa karena itu karena dia besar di P3, lo terbiasa dengan P3, lo jadi pindah ke P3 gitu? Ya, jadi gini, kalau gue boleh cerita sedikit Bang, kenapa sih gue di P3? Dulu memang gue bukan di P3, tapi simpatisan lah. Oke, sebelumnya di PAN ya? Ya, di PAN. Oke. Ya, gue dulu sebelum masuk ke PAN itu menjadi simpatisan almarhum lah, membantu almarhum, artinya dalam semua hal lah. Terus momen ketika 2019 baru gue menyatakan sikap. Awalnya mau ke P3. Karena 2017 yang lalu P3 tidak mendukung ya paslonnya itulah pilkada. Jadi gue memutuskan untuk di PAN. Terus gue suka lihat dari interview Abang tuh pindah ke P3 tuh karena wejangan dari ayahanda ya. Ya menarik nih. Jadi memang yang lagi hangat-hangatnya kenapa gue itu hijrah lah ya, bahasa hijrah, bahasa inilah bahasa agamanya hijrah lah. Kenapa gue hijrah ke P3? Yang pertama, gue nggak bahagia. Ini seru nih. Bahagia. Yang kemudian kedua itu memang wasiat dari almarhum sebelum meninggal, balik deh P3. Yang ngebuat lo nggak bahagia apa? Di partai yang sebelumnya. Ini emang gini nih, biasanya suka bayanannya seperti ini. Yang pertama cara komunikasi mungkin ya. Kedua ada beberapa penilaian yang menurut gue itu nggak sejalan lah dengan ide-ide dan gagasan dan yang lainnya lah. Nggak sesuai aspirasi anggotanya berarti. Nggak sesuai aspirasi. Tapi hubungan kami itu baik-baik saja. Nggak ada masalah lah. Jadi berbeda pandangan politik tuh. Berbeda pandangan politik lah. Itu oke aja ya. Nggak masalah itu. Cuma hati berteman dong ya. Oh iya, masih baik kok. Dengan Ibu Zita, anaknya Pak Jo sangat hormat sekali, sangat baik sekali dia. Dia salah satu bisa dikatakan saudara lah.
Terus di P3 nggak takut kayak gitu lagi? Terjadi kayak gitu lagi? Sejauh ini gitu? Sejauh ini sih ya beda ya, kalau rumah sendiri itu gimana ya, nyaman gitu, bahagia, yang kemudian mudah-mudahan dengan lingkungan yang lama lah, ini lingkungan yang lama, bukan lingkungan yang baru bagi saya. Ya mudah-mudahan kita bisa dapat sama-sama bekerja, bukan bekerja sama. Bekerja tapi sama-sama gitu, bekerja sama-sama, jadi sama-sama bekerja lah. Nah dulu tuh saya SMA tuh ya, dari Republika sampai Mampang depan tuh hijau semua ya. Terus kalau misalnya saatnya kampanye tuh, wah udah nggak bisa lewat deh. Jadi mau nggak mau kita SMA juga beli atribut tuh biar bisa lewat gitu. Tapi giroh itu kayaknya udah nggak ada lagi ya, apa namanya, semangat itu kayaknya udah berkurang ya di P3 ya. Iya betul, memang pasca 98 lah ya, itu momennya ketika banyak partai dan banyak pilihan. Jadi walaupun P3 ini banyak ditinggal dengan tokoh-tokoh yang membesarkan, banyak juga ulama-ulama yang memang bukan keluar sebenarnya sih, masih cinta, cuman beda pandangan mungkin, mungkin ya. Jadi ya bisa dikatakan karena banyak pilihan, mungkin suara atau basis-basis yang memang dulu ada itu sempat beda pilihan dan ditinggal. Tapi saya yakin dan optimis bahwa P3 yang sekarang ini memang punya pandangan atau punya jalan untuk bangkit lagi di 2024 seperti itu. Gimana caranya mengembalikan kejayaannya zaman dulu? Itu jaya banget zaman dulu itu. Pastinya yang pertama kita harus yakin, kita harus bersilaturahim dengan kantong-kantong P3 yang tadi Abang sampaikan. Kita harus muter ke kantong-kantong. Tadi bilang di Mampang, Pasar Minggu, di Buncit, atau di Tarambang, di Robelong, terus Jatinegara. Wah, luar biasa, itu basis sekali kan. Basis banget itu. Dan itu yang kami sedang pikirkan di DKI Jakarta, bagaimana untuk meyakinkan mereka lagi untuk memilih P3 di DKI Jakarta. Berarti sebelumnya mereka istilahnya terdoktrin dengan partai lain berarti ya? Untuk milih partai lain, bukan P3, pindah gitu maksudnya? Sebenarnya bukan terdoktrin, karena suasana ya. Suasana momen 98 itu banyak partai yang pilihannya banyak. 98 itu kan partai langsung berapa ya, kalau salah 50. Iya, euforianya tinggi banget tuh. Iya, karena pilihan banyak kan. Jadi ya masyarakat kita kan pada saat itu kan memang sedang tidak stabil. Iya benar. Itu. Kan zaman itu kan ada PBB, PKS keluar, segala macam ya kan. Iya. Montir kan asli Betawi ya? Iya. Ini Anies gimana nih? Udah bagus belum mimpin Jakarta nih? Kalau bicara Anies sih bukan bagus lagi. Itu kemarin itu dia 5 kali loh dapat WTP, wajar tanpa pengecualian dari BPK. Itu menandakan bahwa Anies itu ya karyanya nyata gitu. Iya, nggak cuma ngomong doang. Nggak ngomong doang, itu dibuktikan dengan kerja lah, dengan karya. Iya. Capaian kinerja beliau yang menurut Bang Tirta nih kayaknya, wah nih keren banget ya bisa begini gitu. Ya tentunya kalau capaian sih banyak ya. Yang pertama itu pada saat dia janji kampanyenya dengan anak-anak Jakarta, khususnya The Jack Mania, itu akan membuat stadion bertaraf internasional seperti Old Trafford. Itu janji dengan Bang Sandi ya tentunya. Itu sudah ditunaikan pada hari ini. Jadi itu JIS tuh. Iya JIS, walaupun pada perjalanan itu banyak yang nyinyir. Oh iya pasti. Banyak yang tidak mungkin lah sama kayak yang benar-benar dulu lah. Seperti itu. Beliau kan Oktober selesai nih. Ya. PJ yang cocok buat gantiin dia siapa? Nah ini. Bang Tirta mungkin. Kalau kita bicara PJ kan ada regulasi ya, ada
Perpres kalau nggak salah, Perpres apa Pergub, saya nggak kurang begitu paham ya. Tapi yang jelas dari usulan-usulan itu ada 2 calon yang memang menurut saya ya itu bisa dikatakan bisa lah untuk melanjutkan 2 tahun ini. Yang pertama itu ya mungkin Pak Sekda. Pak Karena Sekda. secara pucuk pimpinan di birokrasi itu kan Pak Sekda ya. Yang kedua itu Pak Heru ya. Pak Heru itu juga dua-duanya ex wali kota lah. Kalau Pak Sekda wali kota Jakarta Selatan, kalau Pak Heru wali kota Jakarta Utara. Nama-nama ini udah mencuat di DPRD? Sudah. Dan perlu TWK nggak ini? Sebenarnya kalau kami di DPRD itu hanya menerima ya itu usulan-usulan dari dia bisa dari dari mana, dari usulan dari atas lah. Dari pimpinan lah. Itu memang bicara layak nggak layak ya sama-sama layak dua-duanya. Ya, sama-sama punya kapasitas yang tentunya seperti itu. Tinggal bagaimana kemudian ini kan jabatan politis. Iya, benar. Artinya tergantung selera lah. Benar. Tapi fit and proper test pasti ada ya? Pasti. Ya. Pasti ada ya. Terus abis dari sini berarti abis dari DPRD mengokekan 2 ini, langsung nama ini dikasih ke Pak Jokowi apa gimana itu? Rentetan itu gimana? Mungkin rentetannya setelah ada usulan calon nama ya untuk menggantikan Pak Gubernur, ya pastinya proses-prosesnya sudah jelas kan lah ya langkah-langkahnya. Ketika usulan sudah ada, mungkin di Mendagri, terus proses lagi nanti di di sekretariat mungkin ya. Nanti ya bisa ditentukan dengan pimpinan Pak Presiden dengan strukturnya. Ya. Jakarta tuh apa sih yang kurang sebenarnya? Kalau menurut lo, kita tuh kurang apa? Lagi kurang apa nih Jakarta nih? Jakarta sebenarnya nggak ada kurangnya, banyak lebihnya dibanding kota-kota sebenarnya besar. Cuman memang permasalahannya kan Jakarta ini kan bisa dikatakan miniaturnya Indonesia. Apapun yang Jakarta perlihatkan, apapun yang Jakarta munculkan, ya pasti menjadi suatu berita. Iya, benar. Seperti itu. Titiknya dari sini ya. Iya. Kalau di sini viral, udah viral aja ya seluruh Indonesia ya. Kalau bicara banjir ya se-Indonesia juga banjir. Padahal ngatasin banjir tuh susah nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ya, banjir, sampah, macet kan itu kan permasalahan klasik ya. Kalau banjir itu sebenarnya kalau dari Pemprov sendiri itu sudah maksimal ya. Mereka telah melakukan normalisasi, melakukan sumur resapan, melakukan codetan gitu. Yeah. BKT maksimal ya. Tinggal memang perkara ini mana saja sih yang memang kita fokuskan untuk meminimalisir lah agar debit air itu tidak kemana-mana seperti itu. Sudah ada sumur resapan tuh. Iya, sumur resapan udah ada di banyak. Proyek percontohan lah. Yeah. Dan akan tuh menjadi contoh proyek ke Solo itu. Pak Gibran itu. Iya. Wali kota. Bang. Ya. 2024 nih. Ini kan barengan semua nih ya. Iya. Pilpres, gubernur dan segala macam. Ada nggak keinginan mau jadi cagup mendatang? Karena kan orang Betawi asli ya. Harusnya kita menjadi subjek ya. Pelaku gitu. Ada nggak rencana di situ, Bang? Sekarang 2022 dan 2024 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi. Ya Pilpres, Pileg dan DPD itu memang sebentar lagi lah ya. Itu menjadi perhatian buat kami di partai. Bagaimana menyiapkan kader-kader terbaik untuk duduk di masing-masing parlemen.
Dan kemudian punya keinginan, ya pasti punya mimpi lah. Mimpi pasti ada lah menjadi wagub dan Cawagup. Pastilah, apalagi kita kan orang Betawi asli. Iya. Tapi untuk saat ini kami ini konsen dengan bagaimana capaian untuk mendapatkan kursi di DKI. P3 seperti yang P3. Mengembalikan kejayaan tadi. Oke. Iya. Terus kayaknya kan budaya Betawi, kita ngomongin budaya Betawi sekarang nih. Kayak udah mulai sedikit-sedikit terkikis ya. Iya, betul. Kita harus apa nih, Bang? Ya, itu ini PR besar soalnya. Bang Agus, pertanyaannya luar biasa nih. Jadi kalau pembahasan terkait pelestarian budaya Betawi itu sepertinya sama saja ya dengan di kota-kota lain. Artinya kita sebagai warga Jakarta mempunyai kewajiban. Mempunyai kewajiban untuk apa? Untuk melestarikan budaya kami di Betawi. Tentunya dengan adanya kegiatan-kegiatan festival atau kegiatan tentang kuliner. Kan selama ini kuliner Betawi ini udah banyak yang hilang gitu. Terus kegiatan lenong juga sudah sedikit hilang. Cuma sebentar lagi kita akan melaksanakan ulang tahun Jakarta. Biasanya itu Betawi punya ciri khas. Setelah Lebaran Jakarta itu ada namanya Lebaran Betawi. Itu 1 bulan itu jangka waktunya. Tiap tahun ada tuh Bang Agus. Nah, dan kemudian di daerah-daerah sudah juga melakukan. Terakhir itu tanggal Sabtu kemarin itu ada Lebaran Tanah Abang. Itu suatu bentuk kepedulian dari warga Tanah Abang yang cinta dengan Betawi. Terus perlu nggak sih kita majelis adat Betawi itu kan lagi rame tuh, bikin ini aja deh, majelis adat deh supaya nggak hilang banget. Itu perlu nggak sih adanya? Ya, jadi kayak gitu. Nah, perlu saya sampaikan. Jadi sekarang itu ada namanya Bamus Betawi. Bamus Betawi itu rumahnya Bamus Betawi. Bawahnya itu ada organisasi tentang kebetawian, termasuk adanya kemarin itu ada FBR, ada Forkabi dan sebagainya. Nah, sekarang itu kan mereka ini berkonflik nih, mereka sendiri berkonflik. Nah, itu saya nggak mau masuk ranah itu. Jadi Bamus Betawi ini yang memang bisa dikatakan menguatkan lah organisasi kayak bapaknya Bamus Betawi. Nah, Bamus Betawi ini ada majelisnya. Nah, majelis ini yang memang kebetulan ketuanya Pak Haji Nuri yang di Jakarta Timur itu sangat konsen dengan Betawi. Terus kembali tadi, gimana ya cara menanamkan ini budaya Betawi ke anak-anak kita sekarang gitu ya? Karena sekolah internasional udah banyak, itu jarang banget yang berjalin itu. Sedangkan zaman saya dulu masih belajar tuh, kita paham. Ya pastinya masuk kurikulum, Pak, Bang Agus. Itu menjadi kurikulum pelajaran sekolah agar mereka lebih mengenal lagi. Oh ini loh alat-alat Betawi. Oh ini loh makanan Betawi. Oh ini loh kegiatan Betawi. Jadi mereka lebih mengenal. Kalau tidak ada itu mustahil. Apalagi zaman sekarang, zaman gadget, Bang Agus. Aduh, dikit-dikit buka YouTube. Mungkin Tanjidor aja nggak tahu dia. Nah, itu. Bang, sekarang kita ngobrolin PKL nih ya. Ya. Pedagang kaki 5 tuh kayaknya masalah pemerintahan kota di mana aja nih. Ya. Di Indonesia nih. Betul. Karakteristiknya juga spesifik banget ya tiap kota. Kayak benci tapi rindu gitu. Pemerintah kotanya juga sebel tapi butuh itu gitu. Gimana, ada solusi nggak sih, Bang? Kalau kita membahas terkait pedagang kaki 5 ya, atau yang lebih keren dengan PKL, sebenarnya dari zaman Pak Sutioso, Pak Proke, Pak Jokowi, Pak Ahok, dan kemudian dengan ditambah Pak Anies sekarang,
sebenarnya sudah melakukan yang lebih baik lah. Ya cuman memang lebih banyak pedagangnya depan di tempatnya, Pak. Bang Oh Agus. ya. Contoh nih, karena saya tinggal di Tanah Abang. Tanah Abang ini kan bisa dibilang potensi lah di PKL-nya. Jadi jangan ada penggusuran dan ada penertiban, tapi pembinaan. Oke. Pembinaan dikasih tempat, ya kan? Terus dikasih pelatihan agar mereka ini paham betul gitu cara berdagangnya benar. Terus jangan dagangnya itu sembarangan. Nah, itulah. Terus dikasih modal juga. Oh, dikasih modal juga? Iya, pasti. Karena kan selama ini kan tolak ukurnya kayaknya Tanah Abang terus tuh. Iya. Padahal kan PKL kan banyak gitu ya. Banyak lah. Makanya yang di berita tuh kayaknya PKL di Tanah Abang. Itu gimana? Contoh kayak pasar Kebayoran ya. Pasar sayur kalau nggak salah. Itu kan udah jam 1, jam 2 bebas tuh dagang tuh. Iya. Bebas di bawah, di trotoar. Artinya apa? Di situ kita bisa melihat bahwa pasar-pasar tradisional itu memang masih banyak dan masih juga perlunya tempat. Betul nggak? Iya, benar. Iya. Itu yang harus pemerintah daerah pikirkan. Bagaimana mereka ini berdagang dengan nyaman, dengan aman, dengan tenang. Gitu. Dan permasalahannya lagi kadang-kadang justru pedagangnya nggak mau dipindahin. Ya, betul. Itu berarti. Ya. Jadi gini, kalau pedagang ini yang saya tangkap ya, karena saya lumayan lah di Tanah Abang konsen. Pedagang ini sebenarnya bukan nggak mau pindah. Mereka sebenarnya nih di tempat yang lama itu cuannya lebih banyak. Oh, kalau dipindahin berarti dia kayak mengais rezeki yang baru. Iya, gitu. Makanya tempatnya harus layak, promosinya juga harus bagus. Terus kalau bisa modalnya diperhatikan gitu. Yang saya tangkap tuh gitu. Kalau jadi cawagup atau wagub nih, solusinya gimana Bang? Kalau Abang sendiri ya, walaupun terlalu dini ya, tapi mungkin ada gagasan pribadi. Kalau jadi cawagup atau wagub itu mungkin ya banyak orang-orang yang pintar ya. Kita akan panggil bagaimana mengatasi semuanya, bukan hanya PKL kan. Mengatasi ya apa yang dilakukan oleh Anies kan udah bagus nih, udah banyak JPO dan apa yang terakhir itu Formula E kan. Itu udah ya tinggal yang ngurusin ini harus bisa lebih baik lagi gitu. Tentunya tugas-tugasnya memang lebih berat lah dibandingin yang sekarang gitu. Iya. Kita tadi menarik ngomong Formula E nih. Ya. Formula E kan digagas sama Gubernur Jakarta ya. Ya. Terus kita dengar BUMN tuh nggak ngasih sama sekali. Ya. Ada tanggapan nggak? Ya sebenarnya kalau BUMN nggak mensupport lah kegiatan di wilayah ya sebenarnya sih ya hak mereka ya karena mereka kan kedudukannya nasional ya. Kalau dari kami kan BUMD ya yang memang punya kewajiban untuk membantu. Saya tidak tahu apakah itu tidak mau membantunya karena adanya atensi atau bukan, saya tidak tahu. Ya artinya ya itu sangat disayangkan bahwa event ini event internasional, ya kan? Bukan event nasional yang memang dilihat oleh negara-negara kan seperti itu. Iya, kita juga cukup sedih juga ya, sayang juga ya. Kita ngomongin ini Bang. Apa tuh? Ibu kota tanpa Jakarta. Iya. Kan gimana? Selama ini kan ibu kota identik sama Jakarta. Iya. Sekarang ibu kota tanpa Jakarta. Iya. IKN nih. Iya. Gimana menurut Abang ke depannya Jakartanya ya setelah tidak menyandang itu lagi? Ya kalau tanpa ibu kota tanpa Jakarta sih ya nggak masalah sih. Yang dipindah itu kan cuma ibu kotanya doang, Jakarta tidak kan. Iya. Pusat ekonomi juga masih di sini lah. Nggak ada perubahan sih, malah lebih bagus lah.
Oh, lebih bagus. Lebih bagus lah. Jadi tidak ada beban juga nantinya. Maksudnya beban? Iya, beban artinya setiap apa yang dilakukan oleh Jakarta ini kan bisa dilihat kan, yang tadi saya sampaikan bahwa miniatur Indonesia apa-apa framingnya Jakarta kan. Apa-apa yang dilakukan Jakarta ini ya pastinya berefek dengan kota-kota lain kan, daerah-daerah lain seperti itu. Jadinya nanti Jakarta ini tinggal konsen bagaimana ekonomi ini akan lebih berkembang lagi dan berkembang lagi seperti itu. Justru lebih punya leluasa. Iya betul. Bang. Ya, siap. Jaket Persija nih. Oh iya. Kita ngomongin Persija nih, Bang. Iya. Persija sekarang gimana? Persija sekarang lebih baik lah. Lebih baik ya? Ya. Setelah terakhir kita juara, kota ini mau juara tuh iya, dua tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu ya. 2021 kita juara. Terus kenapa sih kita harus bangga sama Persija? Buat warga Jakarta? Iya dong, harus bangga. Persija kan identik lah dengan Jakarta. Ya, dan orang Jakarta harus suka dengan Persija. Bahkan pendatang pun juga harus suka loh. Ya, harus. Iya. Karena saya melihat bahwa bukan hanya di Jakarta ya, di kota-kota lain juga sepak bola ini merupakan bagian dari hidup mereka. Iya. Setelah politik ya. Iya. Wah, itu bela-belain tuh menonton supporter. Oh iya. Bela-belain. Dulu saya sempet waktu di Lebak Bulus dulu nonton Persijatim lawan Persija. Iya. Nah itu Persijatim, Persija Jakarta Utara itu pada kemana semua ya, Bang? Masih ada. Ya. Abang juga ngurusin bola kan? Saya punya klub futsal. Nah ini. Namanya Halus FC. Dan kebetulan dia sedang main di Liga Futsal Indonesia. Oke. Itu base-nya di? Base-nya di Kebayoran. Itu nama lapangannya My Futsal. Abang main situ apa jadi? Saya kebetulan ya jadi bagian aja sih. Oh, jadi bagian dari manajemennya. Iya, di manajemennya. Udah peringkat berapa tuh di kalau peringkat Liga masih Futsal? peringkat berapa? 12-13 kemarin. Ngambil pemainnya? Ada yang lokal, ada yang internasional juga. Ada yang asing, rencananya kita mau ambil asing ini. Woi, keren. Sudah putaran kedua. Oke. Jakmania nih, Bang. Ya. Gimana sih supaya baikan sama Viking? Sebenarnya nggak ada soal. Persija sama Persib, Jakmania dengan Boboto. Betul kan? Iya. Nggak ada soal sebenarnya. Yang jadi soal itu yang pertama oknum. Oke, iya. Yang kedua lagi-lagi media. Yang menggembar-gemborkan. Iya, yang bisa memburuk suasana. Nggak ada soal, baik-baik. Ya orang kita kalau ke Jakarta, ke Bandung nggak ada masalah. Orang Bandung ke Jakarta juga nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita ke stadionnya baru masalah. Iya, karena oknum kan. Iya benar, kita nggak bisa ngatur yang paling bawah. Iya, nggak bisa. Ya kalau supporter sih sebenarnya penikmat sepak bola. Ya. Dia mau nonton sebenarnya nggak ada masalah, nggak mau ada masalah. Karena oknum itu, dejek, ajar, begitu. Yang nggak tahu menau jadi ke bawah-bawah, nggak masalah. Begitu juga dejek mania, ada Boboto. Seperti itu, tinggal selesai. Bisa kan sebenarnya kita mendeklarasikan gitu, kalau tidak ada masalah, ayo yang di bawah saling berteman gitu. Ya bisa saja, tinggal tergantung ketua umum Jakmania dengan ketua umum Boboto. Emang selama ini belum mau? Sudah pernah sih beberapa kali, cuman memang lagi-lagi tidak selesai. Yang nggak tahu juga kan. Iya sih. Gitu, Bang. Iya. Terus pertanyaan terakhir nih, Bang. Ya. Pengen nggak untuk lebih hebat dari pencapaian
rahimahullah. Boleh juga tuh. Jadi capaian almarhum itu memang luar biasa lah. Yang tadi pertama kali saya sampaikan, itu pahlawan saya, inspirasi saya. Yang namanya Anda pasti lo punya keinginan untuk mencapai level yang sama dengan orang tuanya, apalagi bisa melebihi. Itu luar biasa. Nah, kalau sekarang memang saya lagi belajar untuk bagaimana melihat dan bisa bergerak seperti almarhum, bergerak berjuangnya, terus juga apa yang pernah dilakukan di masing-masing inilah mau di politik atau di organisasi. Kita tanya lah kolega-kolega beliau bagaimana dia menaklukkan lah. Karena almarhum ini yang saya lihat di organisasi jadi ketua umum Pemuda Pancamarga. Itu capaian yang luar biasa. Dan orang itu harus tahu. Itu kan bisa dikatakan purnawirawan itu, anak dan cucu tentara. Dan kebetulan di itu ya anak dari seorang tentara, ya jabatannya nggak begitu bagus lah, tapi dia bisa menjabat menjadi ketua umum dan berkaryanya itu benar-benar dari ranting sampai jadi ketua umum. Ya, terus di Betawi dia bisa menjadi ketua umum Bamus Betawi. Jadi ketua umum Bamus Betawi itu luar biasa. Sebenarnya ada Foke, Bang Foke. Itu bukan kaleng-kaleng. Nah, setelah gubernur. Iya. Pak Nahrawi, Jenderal Nahrawi pernah menjabat kan jadi ketua umum. Udah gitu almarhum. Terus Pak Ian Farid pernah juga, Pak Ian Farid. Aduh, artinya itu capaian yang luar biasa buat saya, dan saya juga bermimpi dan ingin mengikuti jejak beliau, apalagi bisa melebihi itu bonus bagi saya gitu. Apalagi di DPR, di politik karirnya cemerlang lah. Cemerlang dari P3 2004 sampai 2009 dia sudah menjabat wakil ketua. Anak orang biasa, tinggal juga di Tanah Abang, tapi dapat capaian yang luar biasa, wakil pimpinan. Nyalurin lagi, dapat lagi. Itu kan bagi saya tuh sebagai anak tuh wah luar biasa. Makanya jadi inspirasi saya, dan kemudian saya mengikuti jejak beliau. Walaupun awal saya nggak suka di politik, nggak ada kepikiran itu ya. Saya itu aja lah, partisipan lah, ngikutin aja lah. Terus waktu zaman menjabat, beliau tuh sempat sering ya di berita sama Ahok ya, gitu ya. Itu behind the scene-nya sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Secara personal kawan baik. Secara politik ya pasti berbeda pandangan, berbeda berbeda terkait pilihan politiknya kan. Pandangan beda-beda, itu wajar lah, sah-sah saja itu mah. Tapi ketika ketemu nggak ada masalah, baik. Berarti itu ngajarin jangan baper ya? Ya jangan baper, koper apa tuh? Korban perasaan, bahaya itu. Buat anak muda tuh bahaya. Koper di politik lebih bahaya kan? Lebih bahaya. Sampai keluarga nggak tegur. Nggak tegur siapa? Adik abang nggak tegur siapa? Gara-gara begitu lah. Politik kan mengajarkan kita untuk apa? Untuk dewasa. Iya benar. Bang. Ya. Jika beliau rahimahullah masih hidup. Ya. Ada yang belum lo sampein, yang lo mau sampein? Ya, aduh, berat juga nih jawaban. Ya, yang pasti ucapan terima kasih sama orang tua yang sudah mengajarkan anak-anaknya lah menjadi tumbuh lebih hebat lah, bermental ya baja lah, mengajarkan kita jangan jadi orang tuh jangan cepet emosi, jadi orang tuh jangan cepet nangkep ada informasi baru langsung diterima. Artinya ucapan terima kasih lah sudah
membuat anak-anaknya menjadi lebih berarti, lebih hebat lah. Memang sosok beliau tuh nggak bisa digantikan, Big Wan. Kangen banget pasti. Kangen banget. Jadi saya boleh cerita sedikit, tambahin. Jadi 2021 sampai 2022 dia itu ada 8 orang bersaudara. Oke. Yang meninggal 5. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Oke. Terakhir abangnya di bulan Februari kalau nggak salah. 8 bersaudara umur meninggal sakit. Bukan COVID kan? Ada COVID 1 orang. Oh. Empotnya. Kalau beliau kan jantung ya? Jantung. Iya. Gimana orang, itulah yang buat down juga almarhum pada saat sakit. Oh. Kita kalau sakit kan nggak boleh banyak mikir. Iya. Terus Harus bed rest. Ya kan? Ada istirahat yang cukup lah. Sampai ada di momen tertentu sebelum meninggal ngomong sama saya. Jadi pesannya itu pertama harus akur sama keluarga. Ya. Kedua balik ke P3. Oke. Yang ketiga yang penting ini usaha-usahanya dijagain. Oke. 3 itu aja. Iya. Saya bilang gini, udah nggak usah mikir macam-macam. Yang penting apa sembuh dulu. Urusan tuh urusan belakangan. Ternyata beliau wafat. Iya, itu kan kita nggak tahu. Ya. Ada di sebelah saat beliau wafat. Waduh, kalau bicara pada saat dia meninggal, ibu saya, adik saya percis ada di sebelah. Mentalkin beliau. Iya, bisikin beliau. Alhamdulillah. Puas artinya saya puas. Yeah. Sampai saya ikut mandiin juga. Sampai turun ke kuburan saya juga. Alhamdulillah puas lah. Artinya. Ya Bakti rasanya terakhir. puas lah. Iya. Waktu terakhir ya. Itu nggak bisa dibeli dengan uang itu. Ya. Guru Tirta Lumiana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast.